Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Kebahagiaan, kesuksesan, itu satu paket komplit yang pastinya ingin dirasakan dan didapatkan oleh semua orang. Tahukah sahabat ruang belajar, dari mana agar kita mampu mewujudkan keduanya secara sinergis, secara koheren, secara selaras? Pertanyaannya, dari mana sih caranya, awalnya untuk membangun kesuksesan sekaligus mewujudkan kebahagiaan? Jawabannya sangat sederhana. Semua dimulai dari kenali diri kita. Belajar mengenali diri itu nggak mudah. Tidak semua orang mampu melakukannya. Tapi ketika kita mampu benar-benar mengerti dan mengenali siapa kita, maka disitulah pintu besar kesuksesan itu terbuka dan pintu kebahagiaan itu benar-benar nyata. Pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk belajar mengenali diri kita dengan cara sederhana yang diajarkan oleh Socrates, seorang filosof terkenal yang berasal dari Yunani. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya sangat mudah. Silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like jika sahabat ruang belajar suka, dan sahabat ruang belajar boleh membagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dan kebaikan dari apa yang kita diskusikan di video ini. Menurut Socrates, mengenal diri itu sesuatu yang sangat penting. Mengenal diri adalah cara terbaik untuk membuat kita lebih mudah menjadi bahagia. Tanpa kita mengenali siapa kita, rasanya sulit untuk benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Mungkin kita bisa mendapatkan kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Dalam proses membangun kesuksesan, diri itu adalah bahan baku yang akan kita olah untuk membangun sebuah kesuksesan. Jika kita nggak ngerti, nggak kenal siapa kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa potensi terbaik kita, dan apa yang punya potensi menghambat kita, maka bagaimana mungkin kita bisa menggunakan potensi terbaik itu untuk membangun sukses? Jangan-jangan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tuju, itu justru adalah satu perjalanan yang dapat mengeksplor sisi lemah kita. Maka nggak usah heran kadang kita sulit sukses. Karena apa yang kita inginkan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat tidak kita sukai, yang merupakan titik terlemah kita. Oleh karena itu penting mengenal siapa kita dengan lebih jernih, mengenal diri kita dengan lebih utuh. Socrates mengajarkan, mengenali diri itu dimulai dengan selalu bertanya. Setidaknya ketika kita mampu menjawab 4 pertanyaan kunci ini, pada titik itu kita dapat lebih baik mengenal siapa kita. Pertama, kenalilah. Sebenarnya kita ini siapa? Sebenarnya kita itu apa? 2 pertanyaan ini coba deh sahabat ruang belajar semua menjawabnya. Deskripsikan semampu kita. Ketika kita menjawab kita itu siapa, teman-teman boleh menjawab dengan atribut apapun. Kita uraikan peran kita uraikan fisik kita uraikan diri kita. Maka temukan waktu untuk menjawab, temukan potensi kita, temukan kelemahan kita, temukan apa yang kita sukai, temukan apa yang tidak kita sukai. Ini adalah jawaban yang akan hadir ketika kita menjawab apa kita dan siapa kita. Memang benar untuk menjawab 2 pertanyaan ini itu butuh waktu. Teman-teman butuh merenung, butuh sendiri, butuh tenang. Menjawab pertanyaan siapa kita dan apa kita itu dapat benar-benar membantu kita mengerti dengan jauh lebih bijak siapa diri kita. Kenali apa kekurangan kita, kenali apa kelebihan kita,
Kenali hal-hal yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Kenali peran kita, kenali potensi kita. Pertanyaan ketiga yang diajarkan Sokrates agar kita mampu mengenal siapa kita adalah dengan bertanya, bagaimana kita seharusnya? Jika pertanyaan tentang apa dan siapa itu menjawab kondisi objektif kita hari ini dengan semua kelebihan dan kekurangan kita, dengan semua pencapaian dan apa yang belum kita capai, maka pertanyaan tentang bagaimana seharusnya kita itu akan bilang tentang kondisi ideal. Pertanyaan tentang bagaimana seharusnya kita hari ini menggambarkan sebuah harusnya secara ideal kita itu bagaimana sekarang. Dari sisi finansial harusnya kita itu ada di mana. Dari sisi emosional harusnya kita ada di mana. Dari sisi peran kita di masyarakat harusnya kita ada pada level apa. Pertanyaan tentang bagaimana seharusnya kita ini adalah pertanyaan penting agar kita punya motivasi, agar kita mampu melihat jarak antara kondisi ideal diri kita dengan realita yang kita hadapi sekarang. Dengan kita tahu jarak yang tercipta antara apa dan siapa diri kita dengan apa dan siapa seharusnya kita, ini dapat membuat kita lebih bijak dalam proses melakukan transformasi diri. Dengan kita tahu nih, apa seharusnya kita dapat mulai berpikir dari mana perubahan itu kita lakukan. Harusnya kita di level 8, tapi kenapa kita masih di level 6? Maka dengan melakukan komparasi itu, kita dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Pertanyaan berikutnya yang hendaknya kita sampaikan pada diri kita agar kita lebih kenal siapa kita adalah kita harus bertanya akan menjadi bagaimana diri kita di masa mendatang. Kita itu ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa sih di masa mendatang. Kita itu ingin mendapat pencapaian yang seperti apa di masa mendatang. Ini ngomong kondisi ideal di masa depan. Kadang kita nggak kenal siapa kita. Kadang kita nggak mengerti bagaimana kondisi ideal yang seharusnya kita raih hari ini. Dan yang lebih parah lagi, kadang kita nggak paham apa keinginan kita di masa mendatang. Dengan kita bertanya tentang bagaimana sih kondisi yang kita inginkan di masa mendatang, ini akan membuat kita jauh lebih peka, jauh lebih sadar tentang seperti apa kondisi ideal yang benar-benar kita inginkan di masa mendatang. Setelah kita tahu nih gambaran akhir dari diri ideal yang ingin kita wujudkan di masa mendatang, kita selangkah demi selangkah akan bertindak, akan melakukan perbaikan untuk mewujudkan kondisi ideal yang benar-benar kita inginkan di masa mendatang. Dengan mempertanyakan bagaimana kondisi ideal diri kita di masa mendatang, sebenarnya kita sedang belajar mengenali impian kita. Kita sedang belajar membangun tujuan hidup kita. Pada akhirnya, tujuan, kondisi ideal, impian yang ingin kita dapatkan, itulah yang akan membuat kita bergerak menjadi lebih baik. Melalui 4 pertanyaan tersebut, Sokrates ingin mengajarkan pada diri kita bagaimana kita mengenal diri kita secara lebih objektif. Apa dan siapa kita akan menjawab pertanyaan tentang apa dan siapa secara objektif diri kita, semua kelebihan kekurangan yang kita sukai dan kita tidak sukai. Kemudian pertanyaan tentang bagaimana seharusnya kita hari ini, kita akan ngomong tentang realita yang lebih baik yang harusnya kita raih hari ini. Kita diajarkan untuk mengkomparasi dan mengevaluasi kenapa kita belum mampu mewujudkan itu. Apa yang seharusnya kita perbaiki agar kita sampai pada kondisi ideal itu. Sementara pertanyaan terakhir yang keempat, ini mengajak pada kita untuk sadar diri bahwa kita harus punya tujuan, goal, dan impian ideal yang harusnya dapat diraih oleh diri kita. Mudah-mudahan dengan kita lebih mengenal diri kita mampu melakukan perbaikan
setahap demi setahap kita mampu mewujudkan kebahagiaan dan kita mampu meraih kesuksesan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.